Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. memperkenalkan, izin memperkenalkan diri, nama saya Dafa Muhammad Rizky dengan NIM 12070613 dan Egilang Muhammad Abdillah dengan NIM 12070616. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tahapan pelepasan varietas di mata kuliah pemulihan tanaman dengan dosen pengampu Dr. Liberty Haidir, SPM SI. Untuk pendahuluannya, seiring dengan meningkatnya kegiatan usaha hortikultura di dalam negeri, kebutuhan akan varietas unggul baru meningkat nyata. Peningkatan kebutuhan benih tersebut terjadi sejalan dengan meningkatnya prospek pasar domestik produk hortikultura. Bahkan beberapa tahun terakhir, laju pemerintahan terhadap varietas unggul baru melebihi kapasitas penyediaan dalam negeri. Terbatasnya varietas unggul yang tersedia di pasar domestik menjadi peluang sekaligus tantangan bagi lembaga penyelenggara pemulihan untuk memasok varietas unggul baru kepada pengguna. Dengan melakukan pelepasan varietas unggul baru, melakukan upaya mengurangi ketergantungan impor varietas dari negara lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12/1992 Pasal 12 Ayat 1, 2, dan 3, yaitu benih dari varietas hasil pemulihan harus dilepas oleh pemerintah sebelum diedarkan. Pelepasan varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemulihan dalam negeri dan atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan suatu varietas unggul yang dapat disebarluaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Egilang tentang pengertian varietas dan pelepasan varietas. Baik, terima kasih moderator. Sebaiknya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian varietas dan pelepasan varietas. Jadi, menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun 2017, yang disebut varietas tanaman merupakan sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotip atau kombinasi genotip yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Kemudian ada pengertian dari pelepasan varietas. Yang disebut pelepasan merupakan pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemulihan di dalam negeri atau introduksi dari luar negeri yang menyatakan bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang diedarkan. Baik, selanjutnya ada syarat pelepasan varietas. Yang pertama, calon varietas yang diusulkan untuk dilepas dapat berasal dari pemulihan di dalam negeri atau berasal dari introduksi dari luar negeri. Calon varietas yang diusulkan untuk dilepas dapat berupa galur murni, multilini, populasi bersari bebas, komposit, sintetik, klon, semiklon, biklon, multiklon, mutan, dan hibrida. Yang ketiga, ada calon varietas dapat dilepas bila memenuhi persyaratan.
Silsilah tanaman meliputi asal-usul, nama tetua, daerah asal, nama pemilik atau penemu, perkiraan umur bagi tanaman tahunan atau lama penyebaran bagi tanaman, semusim yang telah berkembang di masyarakat varietas lokal, dan metode pemuliaan yang digunakan. Tersedia deskripsi yang lengkap dan jelas untuk identifikasi dan pengenalan varietas secara akurat. Menunjukkan keunggulan terhadap varietas pembanding, unik, seragam, dan stabil. Pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis atau breeder seed tersedia baik dalam jumlah maupun mutu yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut, dan dilengkapi data hasil pengujian lapangan, seluruh lokasi dan atau laboratorium. Selanjutnya ada tahapan-tahapan pelepasan varietas yang akan dijelaskan oleh Hegel. Baik, selanjutnya di sini ada tahapan pelepasan varietas yang melalui beberapa tahapan. Yaitu yang pertama itu ada pendaftaran rencana pengujian. Jadi untuk pendaftaran pengujian calon varietas diajukan sebelum dilaksanakan pengujian secara tertulis oleh pengusul pelepasan varietas kepada tetua TP2V Hortikultura dengan melampirkan proposal pengujian berupa hard copy dan soft copy. Kemudian ada supervisi pengujian. Pengujian calon varietas akan disupervisi oleh anggota TP2V. Kemudian ada permohonan pelepasan. Untuk permohonan pelepasan ini, yang pertama itu diajukan dulu secara tertulis oleh pengusul pelepasan varietas kepada Menteri Pertanian. Kemudian permohonan disertai dengan makalah usulan untuk satu calon varietas atau untuk 2 calon varietas dari satu jenis tanaman, disertai dengan foto berwarna terutama bagian keunggulannya, dan jumlah makalah 16 eksemplar. Kemudian ada penilaian oleh tim penilai dan pelepasan varietas. Jadi usulan pelepasan varietas dinilai melalui sidang TP2P yang dihadiri oleh pemohon. Kemudian pengusul mempresentasikan usulan pelepasan varietas yang berisi hasil uji adaptasi dan uji observasi. Kemudian setelah itu pengusul mengemukakan keunggulan calon varietas dibandingkan dengan varietas pembanding. Yang selanjutnya hasil sidang pelepasan tersebut disampaikan kepada Ketua BNN yang diklasifikasikan sebagai berikut. Direkomendasikan, diusulkan kepada Menteri Pertanian untuk dilepas sebagai varietas unggul. Kemudian dievaluasi ulang. Pengusul perlu memperbaiki penulisan, penyajian, pengolahan data, atau menambahkan kelengkapan data dan informasi. Untuk selanjutnya, apabila telah memenuhi persyaratan, diusulkan kepada Menteri Pertanian untuk dilepas sebagai varietas unggulan. Selanjutnya disidang ulang. Pengusul perlu melakukan perbaikan dalam pengujian dan atau melengkapi data yang mendukung keunggulan. Selanjutnya disidangkan kembali. Tidak direkomendasikan untuk dilepas sebagai varietas unggul dan tidak dapat diusulkan kembali. Nah, dari hasil sidang tadi, kemudian tahap selanjutnya yaitu usulan yang tidak memenuhi syarat dan ditolak permohonannya akan disertai dengan alasan yang kuat. Surat penolakan ditandatangani oleh Ketua TP2P. Kemudian, varietas yang memenuhi syarat diusulkan oleh Ketua BNN kepada Menteri Pertanian untuk disahkan pelepasannya sebagai varietas baru. Varietas yang disetujui oleh Menteri Pertanian untuk dilepas akan dituangkan dalam keputusan Menteri Pertanian. Dan yang terakhir yaitu Sekretariat TP2P mengirimkan keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan varietas kepada pengusul dan menyebarluaskan informasi ke instansi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman di setiap provinsi. Kemudian ada tahapan terakhir yaitu tahapan dan waktu proses pelepasan varietas.
Nah, dalam tahapan ini memerlukan beberapa proses, yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama itu pemberitahuan dari BNN kepada calon pengusul bahwa sidang akan dilakukan minimal 2 bulan sebelum sidang. Kemudian ada usulan pelepasan varietas dari pengusul kepada BNN, yaitu 1 bulan sebelum sidang. Kemudian ada pemeriksaan administrasi di Sekretariat TP2PI BNN, harus 10 hari sejak usulan tiba di sekretariat. Kemudian perbaikan administrasi usulan oleh pengusul 1 minggu, ada sidang pelepasan 1-2 hari, pengumuman hasil sidang dikirim kepada pengusul, yaitu 7 hari setelah sidang, perbaikan di pengusul 1 bulan sejak pemberitahuan dari BNN, kemudian yang terakhir pemberitahuan hasil keputusan mentan kepada pengusul, yaitu 5 hari kerja setelah SK diterima sekretariat. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada diagram prosedur pelepasan varietas. Pertama, permohonan tertulis oleh penyelenggara pemuliaan. Ini dapat berupa perorangan, badan hukum, ataupun instansi suatu pemerintah. Nah, permohonan ini akan diajukan kepada Menteri Pertanian melalui Ketua BN. Nah, ini tuh harus melampirkan silsilah, metode, dan cara mendapatkannya, ketersediaan bidder sheet, hasil uji, dan deskripsi. Nah, selanjutnya Menteri Pertanian melalui Ketua BNN akan disampaikan ke Ketua Tim Penilai dan Pelepasan Varietas atau TP2PI sebagai penilaian permohonan. Apabila disetujui, maka akan dilanjutkan. Apabila tidak memenuhi syarat, maka akan stuck di situ. Apabila memenuhi syarat, akan diajukan kembali ke Menteri Pertanian, dan apabila disetujui kembali, maka akan ditetapkan sebagai varietas unggul baru. Selanjutnya ada contoh varietas yang sudah dilepas. Ada jambu dalhari. Jambu dalhari atau Syzygium samaranense mempunyai keunggulan selain warnanya yang menarik, rasanya manis, dan teksturnya renyah. Bentuk buah seperti genta cenderung bulat dengan ukuran panjang 5-7 cm dan diameter 4,8 sampai 6,1 cm. Berat per buah berkisar antara 60-100 gram dengan warna kulit buah hijau muda dan warna kulit merah hati pada buah masak. Warna daging buah putih dengan tepi merah hati. Ketebalan daging buah bila berbiji 13-18 mm. Bila tidak berbiji 18-22 mm. Selanjutnya ada kelengkeng selarong. Berdasarkan sejarahnya, lengkeng selarong merupakan keturunan dari lengkeng bendungan yang berada di dataran tinggi yang telah beradaptasi cukup lama di daerah dataran rendah. Berkembang biak di daerah Selarong, ketinggian tempatnya kurang lebih 20 mdpl dengan populasi tanaman sekitar 1.000 pohon. Penanaman keluar daerah, terutama luar Jawa, juga ada tetapi dalam skala kecil. Lebih banyak untuk tanaman perkarangan, berbuah setahun sekali pada bulan Juni sampai Juli, berukuran kecil sampai sedang, mempunyai rasa manis. Karena populasi tanamannya sedikit, buah hanya diperdagangkan di daerah Selarong dan sekitarnya saja. Lengkeng ini sudah dilepas sebagai salah satu varietas unggul nasional. Selanjutnya ada mangga malam yang akan dijelaskan oleh Egilang. Kemudian ada contoh lainnya, yaitu ada mangga malam yang berasal dari Watu Gajah, Gedangsari, Gunung Kidul. Nah, mangga malam ini memiliki bentuk buah berparuh sedikit, ujungnya datar. Dan rata-rata berat buah itu yaitu sekitar 220,65
sampai 321,6 gram. Kemudian warna daging buahnya itu berwarna jingga dan bagian luarnya berwarna kuning. Nah, untuk teksturnya yaitu halus tanpa serat. Rasa buahnya manis dan produksi per pohon mencapai 90 sampai 150 buah per pohon. Untuk mangga malam ini sangat cocok untuk darah marginal dengan ketinggian 200 sampai 400 mdpl. Nah, tanaman ini lebih tahan terhadap kekeringan dan tahan juga terhadap hama pengerek ranting. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gilang. Mungkin cukup sekian dari kami atas informasi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.